0144 dari jurusan Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Dan di video ini nanti saya akan mewawancarai beberapa narasumber dengan topik yang saya bawa, yaitu kegagalan demonstrasi tanpa anarkis. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu dengan Bapak Didi Priadi. Bapak bisa minta waktunya sebentar, mohon izin untuk saya mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai kegagalan demonstrasi tanpa anarkis. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, anarkisme itu apa dan apa sebetulnya yang menjadi tolak ukur bahwa suatu tindakan itu bisa disebut sebagai tindakan anarkis? Anarkis. Kata-kata ini berarti sesuatu tindakan yang bersifat merusak, merugikan orang lain. Jadi, apapun tindakan kita kalau merusak, merugikan orang lain itu anarkis secara keseluruhan, apapun itu. Itu. Dan merusak. Baik. Kalau dilihat dari aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini ya Pak, kan ada beberapa kota yang dari aksi demonstrasinya itu berujung pada sikap anarkis dan saling bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi di saat kita mengharapkan aksi demonstrasi yang damai, tapi malah berujung ke anarkisan? Iya. Demonstrasi itu kenapa arahnya ke anarkis? Sebetulnya kuncinya komunikasi. Rata-rata terjadi bentrok antar aparat, antar demonstran, itu karena komunikasi. Komunikasi tidak nyambung antara mahasiswa dan petugas keamanan, nggak nyambung. Kalau nyambung, pasti tidak akan ada bentrok apapun, apalagi berujung anarkis gitu loh. Jadi intinya komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan sebelum mau mengadakan kegiatan. Bagaimana caranya, sehingga aspirasi kita tersampai, tapi sasaran juga bisa bisa masuk gitu loh, karena komunikasi. Jadi apapun terjadi ya karena komunikasi saja. Itu. Damai-damai, terus kayak ada kayak dorongan-dorongan, terus jadinya kesulit, kayak dorongan yang bikin anak anarkisan itu terjadi, kayak kerusuhan terjadi kayak gitu. Itu ya memang dalam situasi keramaian ya memang tidak mudah untuk mengendalikan. Makanya butuh koordinasi yang solid antar para demonstran ya, itu koordinasinya harus solid gitu loh. Ada komitmen. Kalau memang damai harus komitmen. Kalau misalnya tercium ada emosi yang meluas, ya saling mengingatkan gitu loh, komitmen. Nah ini yang biasanya emosi-emosi karena banyak orang, banyak massa, sehingga tanpa terkendali. Nah, korlap-korlap itu yang harus jalan untuk bisa meredakan katakanlah anak buahnya, sehingga tidak mudah disusupi oleh pihak lain gitu loh. Kalau disusupi bisa cepat narik gitu loh. Nah, perlunya koordinasi itu. Demonstrasi dari beberapa institusi misalkan ya, pasti itu perlu adanya korlap. Iya, korlap, koordinasi antar korlap masing-masing itu, sehingga komitmennya jelas gitu loh. Itu. Dan terutama juga bisa saling menerima aspirasi antara demonstran dengan pihak yang didemo gitu Pak. Iya ya, namanya demo kan aspirasi. Kalau bahasa yang disampaikan itu enak, apapun pahit pasti akan diterima. Tapi kalau bahasanya tidak enak ya, meskipun sebetulnya itu benar,
tapi telinga kita mendengar pasti akan marah gitu loh. Ya sama seperti kamu tanpa sadar dipisui, ngomong jelek ya, jorok gitu. Ya mesti orang marah. Nah, berarti bahasa komunikasi itu memang utama. Kalau misalkan terjadi aksi demonstrasi itu berujung pada keanarkisan, unjuk rasa, dan ricuh, menurut Bapak siapa sih pihak yang paling dirugikan ketika tindakan anarkisme seperti itu terjadi? Semua. Yang nggak ikut tiba-tiba Ya semua. Satu, pihak demonstran, dia akan rugi, aspirasi tidak tersampaikan. Kemudian mesti ada efek samping. Keamanan juga sama. Jangan dikira keamanan juga tidak rugi, ya juga rugi. Pasti itu ada sesuatu macam-macam. Kemudian sekitarnya juga ikut rugi. Media dan macam-macam. Iya, pokoknya ya semuanya yang rugi. Bukan cuma satu dua pihak. Dan menurut Bapak, apakah tindakan-tindakan seperti anarkisme ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Jelas itu. Kan sila keempat ya. Nah, itu intinya kan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau tidak ada berarti aspirasi tadi. Tidak ada stakeholder kita atau tapak fundamental pendiri-pendiri bangsa itu menginginkan sebuah aspirasi, sebuah gagasan itu sampai anarkis. Kan di Undang-Undang Dasar juga ada diakomodir bahwa hak boleh menyampaikan pendapat. Nah, tapi di situ ada garis bawahnya, istilahnya menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, itu jadi ya jelas bertentangan. Itu bukan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, boleh saja berpendapat, tapi jangan sampai kelewatan gitu Pak. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir, sebetulnya kan ada beberapa daerah saat terjadinya aksi demonstrasi ini, ada beberapa daerah yang lancar-lancar saja, berjalan dengan damai, dan ada juga yang terjadi ya kericuhan seperti banyak tindakan anarkis yang terjadi tadi. Nah, sebetulnya poin apa yang bisa dijadikan gambaran bahwa suatu aksi demonstrasi itu berjalan dengan damai tanpa adanya tindakan anarkis? Indikasinya? Ya. Indikasinya. Yang pertama, tersampaikan dalam arti ada follow up dari institusi yang di demo ya. Nah, ada komunikasi. Nah, biasanya kalau demo kemudian ada komunikasi intern lagi ya antara dua pihak secara musyawarah gitu, nanti akan ketemu mufakat. Nah, biasanya follow up-nya langsung hasil. Nah, itu berarti sukses. Berarti demo itu sukses. Jadi tidak cuma sekedar sepi, nggak ada respon, nggak ada kerusuhan, enggak. Tapi follow up dari isi yang didemokan itu memang sudah bisa disepakati. Itu nanti arahnya ke hasil. Hasil ini nggak tahu kapan. Tapi kan penting ada kesepakatan. Aspirasi yang kita sampaikan bisa iya, kemudian diterima, didiskusikan bersama. Apa ya hasil yang? Ya, kesepakatan antara dua pihak atau beberapa pihak gitu. Itu dikatakan demo non anarkis yang berhasil. Pertanyaannya Bapak, terima kasih untuk waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Saudara Fafian. Sebelumnya, Saudara Fafian ini dari mahasiswa Universitas mana ya? Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, baik. Bisa minta waktunya sebentar ya untuk saya wawancarai. Dan topik yang akan saya bawakan yaitu kegagalan demonstrasi tanpa anarkis.
Karena ya yang kita lihat akhir-akhir ini, tahun-tahun ini kan udah ada beberapa aksi demonstrasi yang kita harapkan berjalan dengan lancar dan damai, tapi nyatanya di berita-berita dan video-video yang beredaran sering terjadi bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan contohnya. Sebelumnya, apakah saudara Fafian sendiri pernah mengikuti atau melakukan aksi demonstrasi seperti itu? Pertama kali saya mengikuti demonstrasi pada waktu penolakan RUU Cipta Kerja kemarin yang di Malang itu, di Balai Kota. Itu pertama kali saya melakukan demonstrasi. Oh, oke, baik. Untuk Anda sendiri, sebagai mahasiswa, tujuan Anda mengikuti aksi demo saat itu apa? Untuk tujuan saya sendiri yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi setelah saya mengkaji beberapa RUU Cipta Kerja sendiri dari tingkat itu untuk menyuruh kita mengkaji mengenai RUU Cipta Kerja itu. Makanya saya melihat ada beberapa poin penting yang merugikan kalangan bawah dan menguntungkan kalangan atas mengenai investasi itu. Makanya saya memutuskan untuk mengikuti demonstrasi itu karena sebagai mahasiswa kan ya tidak mungkin kita diam saja gitu. Kalau bukan mahasiswa siapa lagi? Jadi karena ada aksi demonstrasi terjadi itu karena ada kebijakan pemerintah yang mungkin poin-poinnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyatnya. Biasanya kan ada kan di video-video itu banyak beredaran video yang menunjukkan adanya tindakan anarkis dari mahasiswa atau terjadinya bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan. Biasanya tuh apa sih yang mendorong mahasiswa melakukan tindakan yang mungkin terkesan anarkis saat aksi demo berlangsung? Kalau saya bicara apa yang menjadi yang paling besar, yang paling banyak gitu, yang paling banyak melakukan tindakan anarkis sebenarnya bukan mahasiswa, melainkan para provokator yang tidak diketahui identitasnya gitu. Untuk mahasiswa sendiri kan dari beberapa universitas mungkin ada yang namanya Koordinator Lapangan itu yang mengkoordinator para mahasiswanya itu untuk bertindak sesuai dengan peraturan demonstrasi gitu. Jadi kita semua berdemo itu pasti ada aturannya gitu. Makanya kita tidak melakukan tindakan anarkis seperti yang dilakukan oleh para provokator itu karena kita sudah mengetahui peraturan berdemonstrasi. Nah itu. Oh, berarti terjadinya demonstrasi itu biasanya ada koordinasi lapangan untuk mengatur berlangsungnya aksi demonstrasi itu. Ya. Nah, terus untuk anarkis ini, tindakan yang anarkis ini pasti ada dorongan dari Provokator itu. Yang biasanya belum diketahui. Gitu. Iya gitu. Biasanya provokator yang memakai jaket-jaket hitam itu terus maskeran bahkan dan lain-lain itu begitu. Yang pertama memunculkan chaos di Malang kemarin itu ya gedung DPRD itu dilempar bom molotov di gedungnya itu. Makanya terjadi chaos antara kita dan pihak keamanan gitu. Sebenarnya musuh kita bukan aparat, ya kita bukan memusuhi siapa saja karena kita semua saudara dari Indonesia karena sama-sama rakyat juga memilih pendapat yang beda-beda gitu. Jadi sesuai pendapat kita masing-masing, meskipun beda pendapat ya harus saudara karena kita saudara Indonesia. Berarti yang melatar belakangi terjadinya bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan itu bukan karena anarkisan mahasiswanya sendiri berarti ya, karena ada dorongan-dorongan yang mengundang ya namanya manusiawi gitu ya. Emosional mereka ya. Pertanyaan selanjutnya ya, saudara Fafian. Kan saat aksi demonstrasi biasanya memang ada satu daerah yang berjalan lancar dan damai, ada satu daerah lagi yang terjadi kericuhan atau kerusuhan waktu aksi demonstrasi berlangsung. Sebenarnya apa sih yang mendorong aksi demonstrasi itu berjalan dengan damai dan lancar? Tidak banyak yang demonstrasi di satu wilayah itu berjalan dengan damai ya. Untuk pertanyaan mendorong apa yang mendorong mahasiswa untuk berdamai dengan
demonstrasi dengan damai itu karena mungkin karena yang pihak yang di demo itu mendengar apa yang disampaikan oleh beberapa mahasiswa atau rakyat lain yang menyampaikan aspirasinya. Nah, itu pihak yang di demo itu biasanya membuka ruang diskusi pada mahasiswa dan rakyat yang mendemo pihak yang di demo itu. Nah itu aksi berjalan dengan damai ya itu dengan adanya salah satu pihak dan pihak lain yang saling berdiskusi menyampaikan pendapat-pendapat yang mungkin dikira merugikan atau apa itu didiskusikan bersama dengan pihak yang di demo itu. Makanya aksi demo yang ada di beberapa daerah itu berjalan dengan damai dan lancar yaitu karena mereka membuka ruang diskusi pada kita sebagai mahasiswa atau dan rakyat lain gitu. Jadi kalau mau demonstrasinya berjalan dengan damai harusnya pihak yang demo itu mau membuka atau mau menerima ruang dialog antara mahasiswa atau rakyat yang melakukan aksi demonstrasi. Ya, betul. Oke, baik. Kenapa mahasiswa itu tidak melakukan judicial review daripada melakukan demonstrasi ini? Karena menurut Undang-Undang 39 itu mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan haknya melalui jalur apapun, mau mengikuti demonstrasi atau apa itu terserah karena itu konstitusional. Nah, dan itu diatur secara undang-undang gitu. Nah, jangan membenturkan judicial review dengan demonstrasi karena kita sebagai warga negara kan mempunyai hak untuk menyampaikan haknya kita sendiri gitu. Nah makanya kita melakukan demonstrasi yaitu karena di undang-undang itu secara konstitusional. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang terakhir. Sebetulnya apa harapan saudara kalian jadi ketika memutuskan untuk mengikuti aksi demonstrasi? Ini harapan pribadi saya atau harapan seluruh yang mengikuti aksi demonstrasi? Ya, dari saudara kalian sendiri juga boleh, dan Anda sebagai mahasiswa juga disampaikan juga silakan. Karena saya sih yaitu mereka pihak yang di demo itu mendengar aspirasi dari kita ya, dan tidak demonstrasi ujung-ujungnya anarkis ya. Bukan begitu. Harapan saya ya melakukan aksi demonstrasi itu berjalan dengan baik dan lancar dengan pihak yang di sini itu membuka ruang diskusi pada kita, itu kan harapan saya pribadi itu, berdiskusi bersama menyampaikan pendapat-pendapat yang mungkin didiskusikan di ruang dialog itu lah. Harapan saya seperti itu sih ya, untuk membuka ruang diskusi. Oh, berarti harapannya ya agar demonstrasi itu pengennya berjalan lancar, lalu yang demo itu menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat gitu ya. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan dari saudara Fafian sendiri? Untuk wawancara kali ini yang saya sampaikan adalah menurut pandangan saya sendiri. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, baik. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.